Akanji tembok baru Inter Milan, statistik buktikan perannya kian vital. Inter Milan menemukan sosok tangguh di pertahanan mereka, Manuel Akanji. Bek asal Swiss itu tak butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa kedatangannya ke Giuseppe Meazza adalah keputusan tepat. Ia bukan hanya tembok yang kokoh, tetapi juga pemain dengan kemampuan teknis luar biasa yang menambah kualitas dalam fase build-up permainan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport dan Corriere dello Sport, performa Akanji sejauh ini telah memantapkan posisinya sebagai salah satu bek paling berpengaruh di skuad asuhan Christian Cifu. Bahkan, dengan menimbang faktor usia para senior seperti Francisco Acerbi dan Stefan De Vrij, Inter Milan kini mempertimbangkan untuk menjadikan Akanji pilar utama jangka panjang di lini belakang. Angka-angka yang dicatat lini pertahanan Inter membuktikan perubahan signifikan sejak kehadiran Akanji. Inter Milan cetak 27 gol dalam 10 laga dengan 9 pencetak berbeda, Cifu lebih baik dari Inzaghi. Inter Milan sedang menunjukkan performa ofensif yang luar biasa di awal musim ini. Dalam 10 laga resmi di Serie A dan Liga Champions, tim asuhan Christian Cifu telah mencatat 27 gol, dengan 9 pemain berbeda yang mencetak gol. Statistik ini menegaskan bahwa Nerazzurri bukan hanya produktif, tapi juga memiliki variasi solusi di lini depan. Menurut Corriere dello Sport, pencapaian 27 gol ini bahkan lebih tinggi dibanding musim-musim terakhir di bawah pelatih sebelumnya, Simone Inzaghi. Rata-rata hampir 3 gol per pertandingan, menjadikan Inter Milan sebagai salah satu tim paling produktif di Eropa sejauh ini. Cifu, dengan gaya permainannya yang mengandalkan vertikalisasi cepat, garis pertahanan lebih tinggi, dan tekanan balik segera, berhasil membuat Inter Milan lebih dinamis dan sulit ditebak lawan. Evolusi permainan ini menunjukkan peningkatan kualitas ofensif yang signifikan sejak era Conte hingga Inzaghi, dan kini mencapai puncaknya di bawah arahan Cifu. Conte berharap Hojlund dan Rahmani pulih tepat waktu saat lawan Inter Milan. Menjelang duel krusial pekan ke-8 Serie A antara Napoli versus Inter Milan pada akhir pekan ini, pelatih Partenopei, Antonio Conte berharap bisa kembali menurunkan dua bintang utamanya yang masih dalam proses pemulihan cedera, yakni Rasmus Hojlund dan Amir Rahmani. Menurut laporan Tuttosport via FC Internews, kondisi kedua pemain tersebut akan sangat menentukan kekuatan Napoli dalam laga berisiko tinggi melawan Inter Milan. Striker asal Denmark itu tengah berpacu dengan waktu untuk pulih dari cedera otot ringan, yang membuatnya absen dalam 2 pertandingan terakhir Napoli. Cedera tersebut terjadi tak lama setelah ia menjadi pahlawan kemenangan atas Genoa di awal Oktober, laga di mana Hojlund mencetak gol penentu kemenangan. Absennya pemain berusia 22 tahun itu sangat terasa, terutama dalam kekalahan telak 2-6 dari PSV Eindhoven di Liga Champions. Dikalahkan Real Madrid, Igor Tudor soroti ketajaman Juventus. Manajer Juventus, Igor Tudor, memberikan komentar terkait kekalahan yang didapatkan oleh timnya saat tandang ke markas Real Madrid. Menanggapi pertandingan tersebut, Igor Tudor mengakui bahwa dirinya dan para pemain sangat kecewa dengan kekalahan ini. Tudor mengklaim bahwa timnya berhasil menunjukkan penampilan yang mengesankan pada laga ini, namun mereka gagal dalam mengonversi peluang menjadi gol. Para pemain merasa kecewa dengan kekalahan ini, ujar Tudor seperti dilansir dari laman resmi klub. Kami memulai dengan pendekatan yang baik, sayang sekali kami tidak mengkonversi peluang yang ada. Satu-satunya kekecewaan malam ini adalah tidak membawa pulang 1 poin pun. Empat rahasia jadi kunci transformasi AC Milan, di bawah Max Allegri. Media Italia ungkap dampak langsung Max Allegri terhadap transformasi di AC Milan, menjadikan tim saat ini jauh berbeda dari musim sebelumnya. Max Allegri dinilai berhasil meningkatkan tuntutan secara dramatis,
sehingga Rossoneri kini dituntut tampil maksimal selama 90 menit penuh. Saat ini, mereka bahkan menduduki puncak klasemen Serie A. Menurut La Gazzetta dello Sport, ada 4 indikasi jelas mengenai kemajuan signifikan yang dicapai Milan sejauh ini. Pertama, fase pertahanan kokoh yang merupakan aset terbesar Allegri. Ini adalah kemampuannya dalam membangun pertahanan yang kuat, dan hal ini terlihat jelas di Milan. Mereka menjadi tim dengan pertahanan terbaik kedua di Liga, hanya kebobolan 4 gol dalam 7 pertandingan pembuka. Yang kedua adalah evolusi lini tengah yang kini diisi oleh pemain yang sesuai dengan ide Allegri. Luka Modric diberikan kunci kepemimpinan di lini tengah, dan Adrien Rabiot menambah kekuatan tambahan. Inter Milan tanpa Thuram di laga kontra Napoli dan Fiorentina, ini perkiraan waktu comeback. Penyerang andalan Inter Milan, Marcus Thuram dipastikan absen dalam laga krusial melawan Napoli di pekan ke-8 Serie A pada Sabtu malam, dan kemungkinan juga absen saat menghadapi Fiorentina dalam pertandingan tengah pekan. Cedera otot pada bicep femoralis yang dialami Thuram saat melawan Slavia Praha awal Oktober lalu membuat pemain bernomor punggung 9 ini harus menepi. Namun, berbeda dengan musim lalu ketika absennya menjadi masalah besar, Inter Milan kali ini mampu menanganinya dengan lebih baik berkat kedalaman skuad dan alternatif lini depan yang tersedia. Ketidakhadiran Thuram, yang setahun lalu menjadi persoalan besar bagi Inter, kini hampir tak terlihat dampaknya, tulis Corriere della Sera. Milan incar Lucas Digne dari Aston Villa untuk peran ganda di Januari. AC Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Lucas Digne, bek berpengalaman dari Aston Villa, sebagai salah satu opsi penguatan lini belakang mereka. Saat ini AC Milan memiliki Alexis Saelemaekers dan Pervis Estupinan sebagai opsi utama di sisi sayap. Namun, kedalaman di belakang mereka dipertanyakan karena Bartesaghi dan Atekame masih sangat muda. Lucas Digne, yang merupakan bek asal Prancis, ditargetkan untuk peran ganda karena pengalamannya di Premier League dan Serie A saat pernah membela AS Roma. Pemain berusia 32 tahun ini diplot sebagai pelapis bek sayap kiri yang andal. Selain itu, ia juga bisa dimainkan sebagai bek tengah kiri, bersaing dan berotasi dengan Strahinja Pavlovic. Untuk mendapatkan jasa Digne, Milan diperkirakan hanya perlu mengeluarkan biaya transfer sekitar 6-7 juta euro.